Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Brasiliswanti dengan NPM 2413053164 dari kelas 2E. Saya di sini akan memaparkan hasil bacaan dari buku Filsafat Politik karya Henry James dari bab 1 tentang filsafat politik, makna dan signifikasinya. Nah, langsung saja di sini saya akan menjelaskannya. Pada subbab pertama tentang makna teori politik berarti seperangkat hipotesa mengenai proses atau institusi pemerintahan atau bisa juga merujuk pada prinsip-prinsip dan norma-norma moral yang mengontrol perilaku politik. Nah, menurut Leo Strauss, teori politik mencakup dua aspek utama. Yang pertama, institusi dan kekuatan politik mencakup organisasi, pemerintahan, hukum, kelompok, kepentingan, dan kebiasaan sosial. Yang kedua, tatanan politik yang baik secara moral membahas moralitas dalam politik, termasuk tujuan negara dan batasan antara otoritas pemerintah serta kebebasan individu. Dalam perkembangan teorinya, teori politik ini terbagi menjadi filsafat politik dan teori kasual atau ilmu politik. Filsafat politik ini lebih membahas ke konsep moral dalam politik. Sementara untuk teori kasual sendiri berfokus pada hubungan sebab dan akibat dalam proses politik itu sendiri. Pada subbab kedua ini membahas tentang sebuah pendekatan kepada kajian filsafat politik. Filsafat politik itu bukan sekadar kajian teoritis, meskipun dimensi historisnya itu tidak akan bisa diabaikan. Filosof sosial itu harus berbuat lebih dari sekadar merekam teori-teori politik masa lalu, karena hal ini tuh penting. Karena teori-teori itu telah membentuk mentalitas peradaban modern. Jadi, para pemikir politik itu harus berpikir lebih modern. Jangan hanya memikirkan tentang sejarah-sejarahnya saja. Selanjutnya, pada subbab ketiga ini membahas tentang tradisi klasik. Terdapat 6 premis utama dalam tradisi klasik yang berpengaruh terhadap filsafat politik barat, yaitu yang pertama itu karakter rasional moral dan religius pada manusia. Yang kedua, eksistensi hukum moral yang alami. Yang ketiga, sifat organik kekuasaan. Yang keempat, perlunya pemerintah yang konstitusional. Yang kelima, kebutuhan akan subsidiaritas sebagai prinsip kooperatif pemerintah. Dan yang keenam, keabsahan kekuasaan yang demokratis. Subbab selanjutnya mengenai watak rasional manusia. Menurut pemahaman saya, pemikiran politik menunjukkan hubungan erat antara konsep watak manusia dan filsafat politik. Filsafat politik itu harus dimulai dari pemahaman tentang manusia itu sendiri. Dengan demikian, pemahaman tentang manusia akan menjadi dasar merancang sistem sosial politik yang dapat mendukung pencapaian tujuan-tujuan politik tersebut. Jadi tujuan-tujuan politik itu berdasarkan manusia. Pada subbab yang kelima ini membahas mengenai hukum alam. Hukum alam itu memiliki karakteristik pokok, yaitu yang pertama itu preskripsi esensialnya terletak pada sifat struktur ontologis benda-benda dan bisa ditemukan melalui observasi-observasi. Selanjutnya, pola normatifnya itu bukan dibikin oleh manusia itu sendiri, sebagaimana banyak legislatif membuat hukum, namun bisa ditemukan dalam watak manusia. Yang ketiga itu yaitu bukan merupakan suatu kode yang menumpuk di pikiran manusia yang secara sempurna memberinya seperangkat aturan-aturan yang lengkap yang dapat melindungi setiap fase kehidupan manusia itu sendiri. Pada subbab ke-6 ini membahas tentang sifat organik kekuasaan. Teori tentang sifat kekuasaan ini umumnya terbagi menjadi dua, yaitu teori organik dan teori mekanistik. Jika teori organik itu kekuasaannya lebih pada tujuan moral, sedangkan mekanistik itu menganggap kekuasaan itu sebagai lembaga buatan berdasarkan kesepakatan individu saja. Teori organik juga menganggap bahwa masyarakat itu sebagai kesatuan orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, sedangkan teori mekanistik itu lebih ke individu, bukan untuk tujuan bersama. Jadi intinya itu teori organik lebih ke kerjasama untuk mencapai tujuan bersama, sedangkan untuk teori mekanistik itu mereka bekerja secara individu untuk mencapai tujuan masing-masing. Selanjutnya, pada subbab ke-7 membahas tentang pemerintahan konstitusional.
Nah, pemerintahan konstitusional ini harus memahami teori batas bagi otoritas publik agar kekuasaan itu tidak sepenuhnya bergantung pada kebijakan penguasa. Pada Yunani kuno, konstitusi politik itu dianalogikan sebagai tubuh manusia yang memiliki prinsip untuk mengatur masyarakat. Sedangkan pada abad pertengahan, konstitusionalisme itu erat kaitannya dengan hukum alam, di mana raja tetap memiliki batasan dengan menjalankan kekuasaannya, tetapi tetap berada di bawah hukum Tuhan. Selain itu, ajaran Kristen juga mempengaruhi konsep konstitusionalisme. Nah, konstitusionalisme ini tuh bertujuan untuk memastikan bahwa kepemimpinan politik ini memiliki batasan hukum untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan untuk menjaga keseimbangan kehidupan dalam bermasyarakat sosial. Lalu selanjutnya membahas mengenai prinsip subsidiaritas. Nah, prinsip subsidiaritas ini menganggap bahwa tujuan dari negara itu adalah untuk kebaikan umum, dan untuk itu pemerintah sendiri yang harus ikut campur berkaitan dengan tatanan ekonomi dan sosial di negara itu guna untuk menjamin kebaikan negara tersebut. Nah, subsidiaritas itu merupakan prinsip yang dengannya berbagai jenis dan tingkat masyarakat dibangun, yang menegaskan bahwa unit terendah dari masyarakat tersebut yang bisa memenuhi fungsi yang dibutuhkan dalam cara yang memadai dan dalam kerangka kegiatan umum harus diperbolehkan untuk melakukannya. Jadi untuk menyelesaikan masalah itu sendiri, jika unit terendah dalam tatanan ekonomi sosial itu dapat menyelesaikannya sendiri, pemerintah tidak dianjurkan untuk ikut campur di dalamnya. Pada subbab selanjutnya tentang pemerintah demokratik. Nah, di sini tuh dijelaskan penguasa itu hanya memegang kekuasaan sebagai wakil rakyat dengan izin masyarakat. Nah, keyakinan ini membawa pada gagasan bahwa negara yang ideal itu yaitu negara yang dimana masyarakatnya itu berpartisipasi aktif dalam kehidupan berpolitik, terlepas dari ras dan kondisi sosial mereka. Mereka semua harus berpartisipasi aktif. Jadi masyarakat dapat berperan aktif dalam menentukan kehidupan yang layak di negaranya dengan cara rakyat tersebut tuh berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik tersebut. Terus teori yang terakhir, selanjutnya subbab yang terakhir mengenai teori pengetahuan. Terdapat 3 pendekatan utama dalam teori pengetahuan ini yang dapat berpengaruh dalam pemikiran politik. Yang pertama, empirisme menyatakan bahwa kebenaran hanya dapat ditegakkan melalui observasi empiris. Selanjutnya yang kedua itu rasionalisme yang menganggap bahwa kebenaran dapat diperoleh melalui penalaran akal murni tanpa pengalaman indrawi. Nah, yang ketiga itu teori Aristoteles yang menawarkan pendekatan tengah antara empirisme dan rasionalisme. Jadi yang ketiga ini ada di tengah-tengah. Dia tidak ke empiris dan tidak juga ke rasionalisme. Nah, jadi di mana teori ini tuh lebih menekankan bahwa nalar dan pengalaman dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam, yang lebih efisien tentang relatif politik daripada penalaran abstrak atau observasi indrawi semata. Alhamdulillah, sekian tadi yang dapat saya sampaikan tentang apa yang saya pelajari tentang buku Filsafat Politik karya Henry Gismans. Semoga apa yang saya sampaikan, apa yang saya pelajari ini dapat bermanfaat bagi saya dan bagi para pendengar di luar sana. Nah, untuk itu saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.